Shalom Aleichem Bishem Yeshua Hamasiah. Berikut ini akan saya bacakan mengenai hasil konsili yang menolak bidat-bidat dari konsili ekumenis 1 tahun 325 sampai 787. Nah, untuk sejarahnya ada di video di bawah ini. Sejarah-sejarah sampai terjadi gereja ortodoks yang selalu memegang hasil konsili secara ekumenis ini. Jadi dulu belum ada perpisahan antara gereja Katolik, gereja Protestan, dan gereja ortodoks. Jadi dulu namanya masih gereja, itu ada. Jadi konsili ekumenis. Nah, untuk dasar-dasarnya, dasar konsili itu apa, sudah diupload dalam video yang di bawah ini. Jadi untuk tahun 325 ada seorang petinggi gereja yang namanya Archimandrit Arius mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama. Ini kemudian para uskup seluruh dunia mengadakan pertemuan konsili. Kok mengajarkan yang aneh? Nah, di konsili Nikea tahun 325. Nah, dari hasil konsili ini ada 318 yang hadir, 4 menolak hasil konsili Nisea, sementara yang 314 menyetujui bahwa ajaran Arius ini tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kitab suci. Makanya kemudian ditolak. Nah, inilah kemudian pada tahun berikutnya ada masalah lagi nih, namanya Makedonius tahun 381 yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah Roh Allah, akan tetapi hanya tenaga aktif Allah. Oleh karena itu pendapatnya ditolak dalam konsili gereja yang kedua, diadakan di kota Konstantinopel tahun 381 gitu. Nah, kemudian berlanjut juga tahun 381, kemudian 431 ya. Nah, 431 itu ada konsili lagi namanya Nestorius. Nah, tahunnya saya lupa ya, tahun di bawahnya sudah ada itu, bahwa konsili ketiga ya. Ke konsili ketiga tahunnya di bawah ada. Jadi Nestorius mengatakan bahwa Bunda Maria itu hanya sebagai Kristotokos, ya, ibu Yesus itu. Makanya kemudian ditolak. Kemudian ada lagi yang tadi konsili yang Eutychus. Eutychus itu mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat. Itu di konsili keempat ya. Jadi hanya memiliki satu kodrat ilahi saja. Ajaran ini ditolak dalam konsili gereja keempat di kota Kalsedonia. Kemudian tahun 553 Origenes ya. Origenes tadi itu adalah ajarannya jiwa manusia sudah ada sebelum masuk dalam tubuh. Nah, kemudian juga ditolak itu di konsili gereja di Konstantinopel. Kemudian tahun
681 sampai 680 sampai 681 ada namanya Dionysius mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki satu kehendak. Nah, tadi di Eutychus mengatakan satu kodrat. Nah, kemudian Dionysius hanya memiliki satu kehendak. Ini juga ditolak oleh gereja di Konstantinopel juga. Nah, kemudian yang 787 atau konsili ekumenis terakhir ada Allah tidak bisa digambar atau dibuat patung karena tak seorang pun pernah melihat Allah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka bisa digambar atau dibuat patung. Hal itu diteguhkan dalam konsili ekumenis ke-7 atau yang terakhir pada tahun 781 di kota Nikea. Nah, inilah antara lain hasil dari konsili-konsili yang terjadi selama sepanjang gereja purba. Nah, tetapi hasil konsili itu tidak hanya menolak bidat-bidat itu saja, masih ada kesepakatan peraturan-peraturan yang lain, kanonisasi. Tapi pada prinsipnya itulah yang menjadi titik pijak bahwa gereja itu sudah selesai sepanjang 1000 tahun kekristenan pertama, sehingga gereja-gereja seterusnya ini tinggal melaksanakan dari rumusan-rumusan konsili yang terjadi sepanjang 1000 tahun kekristenan itu. Ini sebagai harusnya menjadi dasar. Kalau kemudian orang Kristen tidak mengetahui sejarah gereja selama 1000 tahun kekristenan, ini akan diumbang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak ortodoks. Nah, memang bidat-bidat yang tadi ditolak oleh gereja itu tentu saja juga mengajarkan paham-pahamnya dan dia juga mempunyai pengikut. Ya, bahwa mereka itu juga menamakan diri Kristen karena memang itu juga dari Kristen. Tetapi itu adalah kekristenan yang tidak benar, kekristenan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, namun tentu saja para pengikut-pengikut orang-orang tadi yang dikeluarkan dari gereja masih banyak yang menamakan diri Kristen dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sebagai contoh Arius tadi, bahwa atau sekarang dikenal sebagai para saksi-saksi Yehova, bahwa Alkitabnya juga sama, kitabnya juga sama, Yesus sebagai penyelamat dunia juga. Tetapi pengertian tentang Kristus menyimpang. Ya. Nah, inilah perlunya bahwa yang penting Kristus itu tidak menjadi patokan. Ya. Kristus yang mana dulu? Di Alkitab aja disebutkan ada 3 Kristus itu. Yesus itu. Yesus. Ya, jadi ada tiga Yesus dalam Alkitab. Kalau saudara baca ini. Ada Yesus Barnabas. Nah, di pemahaman kekristenan juga ada banyak Yesus. Yesus yang didefinisikan oleh Arius, Yesus yang didefinisikan oleh Eutychus, atau Yesus yang didefinisikan oleh Nestorius. Jadi ada banyak Yesus. Itulah kita melihat atau berpedoman kepada gereja yang ortodok. Tentu saja sejarah gereja konsili ini tidak diajarkan oleh para bidat itu, oleh yang tersingkir dari gereja pasti tidak diajarkan. Kalaupun diajarkan kemudian dibelok-belokkan, karena memang itu merugikan kekristenan yang tadi ditolak tadi. Nah,
Apakah kemudian kita masih berpikir yang penting Yesus, atau apakah kita masih berpikir yang penting Alkitab, kemudian yang penting Yesus? Itu kemudian menjadi titik tolak kita untuk mempelajari sejarah gereja. Bagaimana gereja itu di sepanjang segala abad dipertahankan dengan konsili-konsili ini. Yang pertama adalah konsili Yerusalem tadi, yang di dalam bacaan atau di bawah ini yang sudah saya upload di channel YouTube-nya. Demikian, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.